Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Memulai akhir pekan kita, saya mengajak kita untuk kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal 21 sampai pasal 22 ayat 17. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau sampaikan ke hadapan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ia harus bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 ia boleh keluar sebagai orang merdeka tanpa membayar apa-apa. Jika ia datang seorang diri, ia juga keluar seorang diri. Jika ia mempunyai istri, istrinya boleh keluar bersama dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, perempuan itu dengan anak-anaknya tetap milik tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu menyatakan, aku menyayangi tuanku, istriku, dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka tuannya harus membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk cuping telinganya dengan alat tusuk, lalu budak itu harus bekerja padanya untuk selamanya. Apabila seseorang menjual anaknya perempuan sebagai budak, perempuan itu tidak boleh keluar seperti keluarnya budak laki-laki. Jika perempuan itu yang telah dipilih sebagai gundik tidak lagi disukai tuannya, maka tuannya harus mengizinkan ia ditebus. Tuannya tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing karena ia telah mengingkari janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya menentukan perempuan itu untuk anaknya laki-laki, tuannya harus memperlakukan seperti layaknya bagi anak perempuan. Jika tuannya mengambil seorang perempuan lagi sebagai gundik, ia tidak boleh mengurangi hak atas makanan, pakaian, dan persetubuhan bagi perempuan yang pertama. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, perempuan itu boleh keluar tanpa membayar uang sedikit pun. Siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak terencana, melainkan tangannya dibiarkan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat baginya untuk melarikan diri. Jika seseorang tersulut amarah terhadap sesamanya, sampai ia membunuhnya dengan tipu daya, engkau harus mengambil orang itu bahkan dari mezbahku pun, supaya ia dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang menculik seseorang, entah ia telah menjualnya atau kedapatan masih menahannya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila orang bertengkar dan yang seorang memukul sesamanya dengan batu atau tinju, namun sesamanya itu tidak mati, hanya terpaksa berbaring di tempat tidur, jika ia masih dapat bangun dan berjalan-jalan di luar dengan tongkat, maka orang yang memukulnya bebas dari hukuman. Hanya saja ia harus membayar ganti rugi selama sesamanya menganggur dan mengurusnya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati seketika oleh tangannya, pastilah dituntut pembalasan untuk budak itu. Namun jika budak itu masih hidup sehari 2 hari, janganlah dituntut pembalasannya, sebab budak itu harta miliknya. Apabila orang berkelahi dan seorang perempuan hamil kena pukul sehingga ia keguguran, tetapi ia sendiri tidak mengalami cedera, orang itu pasti akan didenda sesuai dengan tuntutan suami perempuan itu. Ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mengalami cedera, engkau harus menuntut nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan sampai rusak, orang itu harus melepaskan budaknya menjadi orang merdeka sebagai ganti matanya. Jika ia merontokkan gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, ia harus melepaskan budak itu menjadi orang merdeka sebagai ganti giginya. Apabila seekor lembu jantan menyeruduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jika seekor lembu sudah sering menyeruduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau mengurungnya, bila lembu itu menyeruduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati dan pemiliknya pun harus dihukum mati.
Tetapi jika uang tebusan dibebankan atas pemiliknya, ia harus membayar semua yang dibebankan kepadanya sebagai tebusan nyawanya. Kalau yang diseruduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan yang sama. Tetapi jika lembu itu menyeruduk seorang budak laki-laki atau perempuan, pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Jika seseorang membuka penutup sumur atau jika seseorang menggali sumur dan tidak menutupnya, lalu seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, pemilik sumur itu harus membayar ganti rugi dengan memberi uang kepada pemilik ternak, tetapi ternak yang mati itu menjadi miliknya. Apabila lembu seseorang menyeruduk lembu orang lain sampai mati, lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya harus dibagi dan lembu yang mati itu dibagi juga. Tetapi jika lembu itu diketahui sudah sering menyeruduk, namun pemiliknya tidak mau mengurungnya, ia harus mengganti rugi sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi lembu yang mati itu menjadi miliknya. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan menyembelihnya atau menjualnya, ia harus menggantinya 5 ekor lembu ganti seekor lembu, dan 4 ekor domba ganti seekor domba. Jika seorang pencuri kedapatan sedang membongkar, lalu dipukul orang sampai mati, orang itu tidak berutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, orang itu berutang darah. Seorang pencuri harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Jika ia tidak mampu, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Jika yang dicurinya itu entah lembu, keledai, atau domba, masih kedapatan padanya dan masih hidup, ia harus menggantinya 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladang dan di kebun anggur, dan ternak itu dilepasnya berkeliaran, sehingga ladang orang lain habis dimakan, ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti rugi. Apabila api menyala dan menjilat semak duri, sehingga memakan habis tumpukan gandum, atau gandum yang belum dituai, bahkan ladangnya, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus berganti rugi sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada sesamanya, lalu dicuri dari rumah sesamanya itu, pencurinya harus mengganti rugi 2 kali lipat jika ia ditemukan. Jika pencuri itu tidak ditemukan, tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk menyatakan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil milik sesamanya. Dalam tiap sengketa, baik tentang lembu, keledai, domba, pakaian, atau barang apapun yang hilang, kalau seseorang mengatakan, "Ini milikku," perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dinyatakan bersalah oleh Allah harus mengganti rugi 2 kali lipat kepada sesamanya. Apabila seseorang menitipkan keledai, lembu, domba, atau binatang apapun kepada sesamanya, dan binatang itu mati atau dilukai atau dibawa pergi tanpa ada yang melihatnya, maka di antara kedua orang itu harus diambil sumpah di hadapan Tuhan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil milik sesamanya. Pemiliknya harus menerima upah itu dan tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri, ia harus mengganti rugi kepada pemiliknya. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, ia harus membawanya sebagai bukti. Ia tidak perlu mengganti rugi. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari sesamanya dan binatang itu dilukai atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, ia harus mengganti rugi sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, ia tidak perlu mengganti rugi. Jika itu binatang sewaan, kerugiannya sudah termasuk dalam biaya sewanya. Apabila seseorang merayu seorang perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, ia harus memperistri dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan anaknya kepadanya, ia tetap harus membayar uang sebesar mahar seorang perawan. Berharganya kehidupan di mata Tuhan. Ada 2 hal yang diatur oleh Tuhan dalam bacaan kita. Pertama, adalah hak kemerdekaan para budak. Meskipun mereka dibeli dengan uang untuk menjadi budak bagi para tuan, Tuhan menjamin kemerdekaan dari para budak ini. Pada tiap tahun ke-7, mereka harus dinyatakan menjadi orang merdeka yang tidak terikat lagi oleh para tuannya. Tujuannya agar para tuan tidak memperlakukan budaknya dengan sembarangan, bahkan dengan kejam, karena sudah merasa membeli mereka.
Tuhan mau menegaskan bahwa hidup sejatinya adalah milik Tuhan saja. Kedua, hak pembalasan atas kematian maupun kerugian yang dialami oleh sesama, bahkan atas kepemilikan. Baik kematian yang disebabkan oleh kesengajaan maupun yang sebaliknya, Tuhan memandang berharga nyawa manusia. Tuhan tidak ingin manusia bersikap amoral maupun merendahkan nyawa sesamanya. Bahkan Tuhan juga memandang berharga apa yang dimiliki, karena toh datangnya semua adalah berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat betapa berharganya kehidupan di mata Tuhan, hingga Tuhan mengatur sedemikian rupa tata sikap atas kehidupan ini. Maka mari kita juga memandang berharga hidup kita. Apapun kondisi yang kita alami, Tuhan tidak merendahkan kekurangan yang kita miliki. Karena sejatinya bagi Tuhan, hidup jauh lebih berharga dari kekurangan yang ada pada kita. Kita perlu belajar menerima keberadaan kita dengan syukur, sembari mengusahakan pengembangan diri yang baik dan benar. Dan selanjutnya, kita perlu merawat kehidupan bersama dengan tata sikap berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai hanya karena merasa lebih dari sesama, membuat kita merasa layak merendahkan orang lain. Terlebih, memperlakukan sesama tanpa rasa hormat atau sembarangan. Bahkan, membuat sesama kita mengalami kerugian atas apa yang ia miliki, karena ternyata Tuhan tidak berkenan atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami diajarkan betapa berharganya kehidupan itu, karena sesungguhnya hidup kami adalah milik Tuhan. Maka bantu kami untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan ini, dengan cara menerima hidup kami apa adanya sebagaimana Tuhan menciptakan kami, sembari terus mengupayakan hal-hal yang baik sebagai pengembangan diri kami. Dan kami juga belajar untuk menghargai hidup sesama kami, karena itu pula yang terjadi, bahwa Tuhan memandang berharga kehidupan orang lain, agar kami tidak terus egois dan mementingkan diri sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk akhir pekan yang Tuhan anugerahkan ini. Maka sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan kiranya Engkau melindungi, menjagai, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.